Oke, selamat berjumpa kembali para mahasiswa yang saya cintai. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan program SAP 2000, jadi analisis struktur yang sangat terkenal ya terutama untuk bidang teknik sipil. Oke, kita ke laptop ya. Kita mulai perkuliahannya pada pagi hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Pengenalan SAP 2000 ini adalah pertemuan kedua. Jadi kita memulai program SAP 2000 itu dengan mengenalnya lebih dalam ya. Jadi sekilas mengenai SAP 2000, jadi program SAP 2000 yang disingkat SAP 2000 itu singkatan dari Structural Analysis Program. Itu merupakan salah satu software yang telah dikenal luas dalam dunia teknik sipil, terutama dalam bidang analisis struktur dan elemen hingga atau finite elemen yang teorinya sudah saudara dapatkan pada saat kuliah baik itu analisis struktur 1, analisis struktur 2, ya statika, kemudian yang terakhir itu analisis struktur 2 dengan cara matrik ya. Kemudian juga yang berhubungan di sini adalah nanti mata kuliah struktur baja, struktur komposit, struktur tahan gempa, struktur beton. Ya seperti diketahui SAP 2000 itu dibuat oleh suatu perusahaan yang ada di Berkeley, California. Itu sebenarnya dari Universitas Berkeley atau perusahaannya ya Computer and Structure Incorporation. Dikembangkan sejak tahun 70-an, jadi sudah cukup lama ya. Mungkin Anda belum lahir semuanya itu. Dan pertama kali memang diperkenalkan untuk di Indonesia juga itu SAP 80. Itu baru-baru ada komputer ya, sekitar tahun 80-an masih under DOS dan pakai disk yang besar. Kemudian disusul dengan SAP 90 di tahun 90-an, ini 95, 96 itu kalau mahasiswa-mahasiswa itu sudah memakai, tapi agak susah ya karena ada DOS dan juga inputnya itu nggak bisa langsung di programnya, harus pakai program SAP input namanya, program lain lagi gitu. Baru nanti bisa dimasukkan ke program SAP 90-nya. Namun program yang terbaru sekarang ya SAP 2000 itu sudah under Windows, jadi kita tinggal memakainya saja di satu program. Itu kita bisa merancang, kita bisa mendesain di situ sekalian ya, memodel gitu ya. Oke, analisis yang dapat dilakukan oleh program SAP 2000 itu adalah analisis statik dan dinamis, kemudian analisis model struktur 2 dimensi, analisis model struktur 3 dimensi, dan desain struktur termasuk ya bisa struktur baja dan beton. Dan juga dilengkapi dengan desain struktur mungkin cold form ya untuk baja ringan itu sudah bisa dilakukan. Nah, ini tampilan SAP 2000 seperti ini. Kalau kita kembali coba saya ke program ya. Ke programnya, kalau kita buka programnya di komputer. Program SAP 2000 versi 22.
Ini agak lambat berjalan programnya, cukup berat di laptop saya ya. Sambil menunggu kita kembali aja ke sini dulu. Jadi ini termasuk tampilannya nanti seperti ini. Jadi ada biasa ya, file, ini menu-menunya, ini SAP 2000 menggunakan versi 22, yang terbaru sekarang sudah terbit versi 23 ya. Jadi versi-versi itu menyesuaikan dengan peraturan-peraturan atau code-code yang berlaku di seluruh dunia ya, sama Amerika Serikat misalnya. Jadi ini dia program SAP 2000-nya, tampilannya seperti ini. Nanti kalau diklik di file itu ada new model atau open, itu untuk membuka file yang sudah pernah kita buat ya. Ini hampir sama ya kalau Anda dengan ya friendly dengan Windows Microsoft itu ya seperti itulah, karena ini under Windows semua ya. Open, kemudian import file ya, kita bisa import file dari Excel ya, asal kita benar membuat ininya, mungkin join-joinnya itu bisa kita import dari Excel, kemudian AutoCAD juga di XF filenya, mungkin ada kemudian dari framework ya, program framework, kemudian style detailing itu bisa, itu di Nastran, itu bisa di Strucad ya, itu bisa import file sehingga kita bisa analisis di SAP 2000 ya. Jadi beberapa ini ekspor juga, kita bisa mengekspor file yang sudah kita dapat ke program yang lainnya. Jadi ini akan aktif kalau kita sudah punya file yang sudah kita buat gitu. Jadi ya kalau kita klik new model itu akan muncul new model, menunya seperti ini. Jadi kita lanjutkan dulu membaca di ininya ya, slide kita, biar saya tidak menyalahi aturan gitu. Model, analisis, dan desain ya. Jadi untuk memudahkan dalam pemodelan, SAP 2000 itu telah menyediakan beberapa variasi template. Jadi model siap pakai ya, seperti diperlihatkan tadi. Nah ini kan tampilannya yang tadi. Kalau saya kembali ke program, saudara bisa dilihat di sini. Yang pertama ya, ini ada sebenarnya beberapa fitur yang cukup membantu kita ya. Kita tentukan default unitnya dulu. Jadi ini ada beberapa unit yang bisa ditentukan ya. Bisa dalam bentuk kip inci atau pound inci, derajat Fahrenheit itu yang berlaku di barat. Kemudian kilonewton milimeter sentimeter yaitu satuan SI ya. Kemudian kilonewton meter, kemudian metrik ini ya, kilogram milimeter kilogram fos ya, kilogram fos meter derajat Celcius, kemudian newton milimeter, kemudian newton meter, ton, fos, milimeter. Jadi itu beberapa satuan yang bisa kita bisa tetapkan di sini dulu ya. Kemudian default material juga ini ada dari United States. Sayang untuk Indonesia belum ada karena kita masih mengikuti ini, Vietnam aja punya ya, India ada, Cina ada ya. Jadi sayang sekali, jadi Indonesia belum ada, padahal kita banyak punya profesor-profesor tamatan Amerika ya yang mestinya bisa, cuman karena kita mengadopsi peraturan atau code itu dari Amerika atau United States ya, kita tinggal mengikuti ya, pakai United States gitu. Jadi mengekor Amerika, istilah kasarnya ya. Jadi ini yang dimaksud template beberapa itu ada. Kalau kita blank itu ya memang blank, di sini kita harus menentukan sendiri ya. Kita klik blank gitu ya. Memang di sini akan blank. Jadi yang ada hanya salib sumbu. Jadi sumbu
Ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z atas ya. Jadi ini untuk tampilan 3 dimensi ya, 3D view. Itu kalau mau 2D view, misalnya sumbu X, Y gitu. Nah ini kan, ini X, Y plane, jadi sumbu X-nya ke sana, sumbu Y-nya. Ini dilihat dari atas kalau 3 dimensinya ya. Kemudian X, Z plane, gitu, lihat dari samping gitu. Ini jadi X, Z, kemudian Y, Z plane gitu. Ya, jadi Y-nya yang datar dari mana ya, kita lihat Y-nya, Z-nya yang ke atas tetap. Jadi itu ya. Jadi posisi kita, nah ini 3 dimensi tetap, di sini 2 dimensinya. Jadi kita bisa bekerja melihat yang 2D-nya kayak apa, 3D-nya juga di sini kelihatan. Ya, jadi kalau kita new model lagi, kita lihat di new modelnya seperti ini misalnya ya. Kalau kita pilih salah satu untuk BIM misalnya, kemudian rangka batang 2 dimensi, kemudian rangka batang 3 dimensi, rangka frame atau portal 2 dimensi gitu misalnya. Ini akan ada pilihan lagi ya. Frame ini ada pilihan untuk ini ada bisa portal ya, portal atau dengan brace concentric. Itu kalau pilih ini dia akan concentric begini, maksudnya bracing dengan bracing ya, bracing eccentric gitu dengan ini biasanya untuk bangunan baja ya, tidak tertutup kemungkinan untuk bangunan beton juga gitu. Jadi kita kalau kita pakai tanpa bracing ya kita pakai portal biasa begini, tentukan number of story, number of by, number of height, kemudian story height, tinggi lantai ya, kemudian ini apa namanya, bentangan ya, bentangan untuk struktur yang akan kita buat gitu. Oke, jadi biar nggak selalu lewat, kita kembali ke sini. Itu beberapa fitur ya yang ada, yang template yang disediakan. Jadi model struktur pada SAP 2000 dapat idealisasikan berbagai macam. Jadi ada elemen join atau titik, kemudian frame, batang, sel, plat ya. Kemudian elemen solid itu bias elemen 3 dimensi untuk pemodelan elemen hingga atau finite elemen ya. Sebagai ini semuanya sebagai untuk aktualisasi dari elemen yang sebenarnya, kita modelkan dia. Nah ini dasarnya semua dalam analisis struktur dengan cara matrik atau finite elemen ya, metode elemen hingga. Jadi misalnya balok dan kolom pada bangunan bertingkat itu kita modelkan dia sebagai elemen frame. Kemudian pelat jembatan atau dinding geser kita modelkan dia sebagai sel ya. Kemudian tubuh bendung yang tebal ya, kemudian tubuh bendung kan tebal itu kalau dari beton gitu misalnya kita bagi menjadi pias-pias kecil elemen solid kita. Sehingga kita tahu nanti tegangan-tegangan yang terjadi pada elemen-elemen bagian-bagian kecil dari tubuh bendung itu. Gitu. Kemudian berikutnya jadi tools-tools yang ada di toolbars ya yang ada di SAP 2000 ini. Jadi ini akan hidup nyala itu kalau kita sudah menentukan misalnya new model, kalau kita sudah memilih ya model salah satu, misalnya ini kita pilih default, nah sudah keluar ini akan hidup semua. Jadi kita baru bisa menentukan nanti, nah ini apa fungsinya file, ini banyak pilihan di sini. Itu masuk print graphic ya, grafisnya ya, ini bisa kita bermain di sini. Kemudian edit, ini untuk mengedit ya, sama seperti program-program yang under Windows ya, sebenarnya ini user friendly sekali gitu. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan program-program seperti Excel segala macam itu hampir sama ya, sebenarnya. Cuma di sini kita memang harus memahami dasar-dasarnya. Jadi set 3D view, set 2D view dan lain-lain sebenarnya. Ya. Oke, kemudian kita bisa mendefinisikan di sini, definisikan material, section propertiesnya, apakah dia frame sectionnya kayak apa, apakah kita dari tendon mendefinisikan tendon, ya kabel section untuk apa namanya jembatan itu misalnya ini untuk tendon untuk beton stress gitu ya, area section,
Untuk plat itu misalnya solid properties itu ya, reinforced bar size ya. Jadi tulangan kita bisa definisikan di awal. Kemudian di sini hang properties ini untuk itu biasanya kita pakai untuk mendefinisikan di balok itu kalau titik lemahnya ya. Kemudian soil profile juga bisa didefinisikan ya. New profile soilnya itu kita tanah itu bisa kita definisikan sekarang ini yang baru. Kemudian kalau dulu kan kita anggap itu jepit-jepit saja gitu. Ini koordinat sistem grade, kemudian join constraint ya, kemudian join pattern. Ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan itu masuk function. Function ini nanti untuk merencanakan respon spektrum gempa, kemudian time history analysis untuk gempa juga ini, power spectral semuanya steady state. Ini pembebanan dinamik ya. Kemudian load pattern itu untuk mendefinisikan beban-beban yang ada. Kemudian load cases, tipe-tipe beban ya. Kemudian kombinasi beban, jadi load combination, jadi new combo. Di sini kita menentukan kombinasi. Jadi, kita akan bahas untuk pembahasan itu di sambil jalan ya, sambil kita berlatih untuk model. Nah, kemudian ini pada fungsi-fungsi ini kita kembali lagi ke sini. Nah, ini untuk memilih objek, itu tolong bisa dibaca ini ya. Jadi ini untuk apa, silahkan dibaca sendiri di situ. Saya tidak akan bahas satu persatu, karena nanti juga kita akan membahasnya, Anda melihatnya, pemanfaatannya untuk pada saat kita membahas langsung masuk ke programnya ya. Nah, sistem koordinat ya. Sistem koordinat yang kita gunakan atau yang program itu gunakan, jadi setiap model struktur itu menggunakan koordinat yang berbeda untuk menentukan join dan arah beban, displacement, gaya dalam, dan tegangan. Jadi pengetahuan tentang sistem koordinat ini itu sangat penting bagi pengguna karena untuk menentukan di model dan menginterpretasikan nanti interpretasi hasil-hasil keluaran dari program itu kayak apa. Ya, pengguna harus memahami sistem koordinat, penting sekali ini. Jadi sistem koordinat itu ditunjukkan juga dalam program ini karena 3D dia ya, jadi sumbu 3 dimensi itu menggunakan aturan tangan kanan. Jadi Anda buka tangan kanan Anda seperti di gambar itu, seperti ini ya. Jadi ibu jari itu adalah sumbu X, kemudian telunjuk itu sumbu Y, dan Z itu sumbu jari tengah itu sumbu Z ya. Sumbu Z. Jadi kalau kita gininya juga nih ternyata kemanapun ini ya begini misalnya posisinya ya ini X-nya ke atas seperti ini ke bawah. Nah ini berguna nanti untuk sumbu lokal ya, sumbu lokal tampang itu kalau di bolak-balik dia kan meletakkan tampang yang ada panjang dan lebarnya gitu misalnya seperti ini gini ya tampangnya, kita pasang begini atau pasang begini, jadi tetap aja gitu. Ini sumbu X-nya misalnya ini tampang ya, jadi sumbu X itu selalu pada searah dengan sumbu batang ya. Ini kan batangnya ke situ, ini tampangnya misalnya segi 4 panjang begini, ini tingginya, ini lebarnya. Jadi sumbu batang kita adalah ini dia. Jadi X-nya ke situ, ya, sumbu Y-nya ke situ, sumbu Z-nya. Kalau kita rebahkan ya begitu ya. Dia akan mengikuti gitu sumbu lokal ini. Sumbu lokal itu berarti ini 1 ya. Kalau lokalnya ya ibu jari ini 1, telunjuk ini 2 ya. 2 ini 3 gitu. Jadi X, Y, Z 1, 2,
3. Jadi gitu. Jadi kalau seperti ini dari gini ya begini dia. Jadi sumbu X-nya ke sana, Y-nya ke sana, Z-nya sana. Oke, itu nanti Anda harus tahu itu, yang penting sekali itu pengetahuannya itu. Nah, kemudian sistem koordinat global dan lokal. Nah, koordinat global maksudnya kalau di sini, ini adalah koordinat global. Ini X, Y, Z. Sedangkan lokalnya itu di masing-masing join ini dia akan punya koordinat lokal. Ya. Nah, kita bisa menunjukkannya dengan view di sini, display, set display option ya. Mana view ya, view ya, set display option, general, ini local axis untuk join, local axisnya bisa ditunjukkan, play. Ini akan kelihatan di sini ya. Jadi ini sumbu 1, sumbu 2, 3. 1, 2, 3 ya. Gitu. Jadi sumbu 1 itu merah, yang warna merah itu sumbu 1, yang warna hijau itu sumbu 2, Y ya. Kemudian sumbu 3 itu warna biru. Biru apa itu? Biru langit, biru laut ya. Ya, ini biru, ini hijau, merah. Berarti ini 1 ya, 2, ini 3. Nah, ini akan, kalau ini pas di join kan ini 1 ya, 2, 3 sama kan ini. Ini pas kebetulan sama. Nah, ini bisa nanti berubah untuk di batang. Di batang kalau kita lihat ini local axis-nya di sini berarti local axis untuk frame ya, untuk frame itu di batang. Coba kita lihat. Nah, ini dia, ini kan batang ini. Jadi merah ini selalu pada sumbu apa? Ya, sumbu 1 itu merah itu pasti sejajar dengan sumbu batang. Kemudian sumbu 2, nah ini yang berubah-ubah dia. Jadi tergantung pada posisi dari tampang itu. Ya, sumbu kuat, sumbu lemahnya itu. Jadi itu gunanya Anda belajar. Jadi X ya, sumbu 2, sumbu 1 kan merah, sumbu 2 itu hijau. Ya, ini dia. Kemudian ini adalah sumbu 3 ya. Jadi ini X, Y, Z. Jadi 1, ini 2, 3. Jadi kalau yang di ujung tadi kan, kalau yang lokal axis-nya kita hidupkan semua ya. Di gambarnya agak ramai nanti. Join local axis, nah ini agak ramai kan. Ini merah, hijau kan, biru. Kalau di sini merahnya pasti ke sini. Walaupun batang yang ini ya, yang ini merahnya sini, kemudian ini hijaunya, ini birunya. Jadi tampangnya itu. Kita lihat sekarang sectionnya. Di section, solid section itu bisa kita perlihatkan sebenarnya untuk ini. Kalau extrude di sini ya, kita extrude dia, akan kelihatan ini tampangnya. Nah ini adalah X ya. Jadi X-nya sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3 ya. Jadi tadi sumbu local axis-nya, local axis untuk frame-nya diperlihatkan. Ini kita tutup biar kelihatan local axis-nya. Ya, kalau extrude nggak mau dia kelihatannya. Kalau extrude sudah otomatis dia kelihatan kan sumbu kuatnya di sini. Jadi berarti setnya itu dia di sini. Ini ke sini itu ada ke sini adalah sumbu 1-nya ya. Kemudian ke sini sumbu 2-nya kan gitu. Jadi aturan dengan kanan.
Ini kalau di sumbu satunya ke situ, sumbu 2-nya pasti ke sini, sumbu 3-nya ke sini. Ya. Oke, itu untuk pengetahuan sementara, nanti juga akan kita ulangi lagi untuk saat kita merancang ya. Jadi, oke, ini rame, kita hilangkan dulu ininya. Mungkin nah, dari sini juga bisa ya, klik aja ini, itu objek label itu bisa kita hilangin ya. Oke, bisa ini, bisa dengan view ini. Jadi banyak cara gitu. Makanya Anda bisa atau pakai Ctrl W juga akan muncul ya. Ini saya ketik di sini, klik Ctrl W, akan muncul juga itu. Jadi ada beberapa cara, makanya itu masing-masing saudara punya ininya. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, cara menampilkan koordinat sudah tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk menampilkan yang ini itu bisa dengan yang di sini ya tadi ya. Di Ctrl W bisa gitu, jadi Z-nya. Nah, sumbu lokal 1 itu berwarna merah, sumbu lokal 2 berwarna hijau, sumbu lokal 3 berwarna biru. Oke, ini tampangnya, tampang tadi sudah saya perlihatkan. Kemudian sekarang mengenai derajat kebebasan. Ini salah ketik, derajat kebebasan ya. Nah, derajat kebebasan defleksi struktur ditentukan oleh displacement join ya. Jadi setiap join pada model struktur itu mempunyai 6 komponen displacement, yaitu join mengalami translasi ke arah 3 sumbu lokal yang diberi notasi U1, U2, U3. Jadi U itu simbol displacement ya. Jadi perpindahan titik ini maksudnya di displacement ke arah U1, ke arah U2, ke arah U3 gitu. Itu displacement. Kemudian rotasi juga. Jadi satu titik satu join itu batang yang berhubungan dengan join ini dibebaskan berotasi atau tidak kan gitu. Rotasi ke arah sumbu. Rotasi yang memutar sumbu U1 itu disebut R1, rotasi yang memutar sumbu 2 R2, kemudian rotasi yang memutar sumbu 3 R3 ya. Jadi bukan R3 mobil ya, R3 notasi ya. Jadi rotasi sumbu 3. Nah ini, jadi ada 6 komponen displacement itu sebagai derajat kebebasan nanti. Derajat kebebasannya berapa kan gitu. Apakah dia dikekang ke arah U1, U2, U3 gitu, derajat kebebasan 3 gitu misalnya. Jadi R1, R2, R3-nya itu bebas, berarti dia adalah sendi ya. Kemudian kalau salah satu di sini U1, U2 itu misalnya dibebaskan, dia akan berfungsi sebagai roll ya. Kemudian kalau dikekang tiga-tiganya, semuanya ini ke-6-6-nya dikekang, dia berperilaku sebagai jepit dia. Itu pengertian sendi, roll, jepit. Itu sebagai dasar ya untuk dan nanti bekal untuk melangkah ke analisis struktur. Ya. Nah, gimana langkah-langkah kita menganalisis suatu struktur dengan menggunakan program SAP 2000 atau secara umum ya, langkah-langkah analisis secara umum itu yang pertama kita lakukan adalah tentu membuat model struktur itu di program. Jadi struktur kita buat modelnya. Ya. Nah ini di sini sangat menentukan bagaimana kita memodel suatu struktur, bagaimana kita membayangkan struktur yang digambar oleh seorang arsitek itu misalnya, atau perancang jembatan itu misalnya, kita modelkan dengan benar ya, sehingga mewakili memang struktur yang kita buat, yang akan kita bangun ya. Kemudian setelah strukturnya kita bisa modelkan, jadi di kuliah pertama sudah saya sampaikan bagaimana memodel suatu struktur, tidak perlu
rumit, kalau bisa sederhana ya disederhanakan, karena itu kan mempengaruhi perilakunya ya. Pemodelan struktur kita buat sesederhana mungkin agar perilaku yang itu sesuai nanti, yang terjadi itu sesuai dengan perilaku yang sebenarnya ya. Kemudian setelah memodelkan struktur, kita bisa mendefinisikan properties materialnya, definisikan apakah dia dari baja, terus bajanya mutu berapa, kalau dari beton, betonnya mutu berapa, kan gitu. Kemudian dimensi penampang, tempatnya di sini ya. Nanti ini define, jadi define material. Gitu. Yang pertama itu materialnya dulu. Di sini ada material baja ya. Ini untuk beton, ini untuk baja gitu. Jadi kalau ini template ya. Jadi kita kalau mau mendefinisikan material yang kita inginkan sesuai dengan peraturan yang kita punya, diklik saja di sini. Jadi new material. Ya. New material ini tadi kita tetapkan United States ya. Kalau steel atau baja, kemudian ada konkrit, kemudian aluminium. Nah ini ya. Aluminium juga ada, bisa didefinisikan ya, cold foam gitu, penjaringan ya, rebar untuk tulangan, baja tulangan, kemudian tendon ya, baja untuk press, kemudian ada other. Jadi bisa kita definisikan bebas sebenarnya. Ya. Nah, mungkin kita bisa mau mendefinisikan konkret gitu, misalnya di sini standarnya pakai customary atau pakai user, itu silakan ya, konkret ya. Kita mau sendiri gitu memberikan sesuai dengan data-data yang ada, jadi silakan pakai user aja, tidak masalah ya. Ini akan muncul begitu konkret, itu defaultnya beberapa ada karena ini standar ya. Berat per unit volumenya adalah, kemudian massa per unit volume ya, sesuai dengan berat kan. Berat berhubungan dengan massa ya. Massa percepatan karena berhubungan dengan massa, berat dan percepatan kayak gravitasi bumi. Kemudian di sini kita bisa material grade-nya. Ini bisa kita ganti ya, misalnya kita mau pakai beton gitu, kita ketik aja di sini beton gitu. Kemudian di sini bisa kita pakai epoxy C 4000 PSI ini ya. Kalau kita misalnya kalau mutu beton epoxy C yang kita punya misalnya 30 MPa atau 25 MPa atau apa ya, ini bisa dibuat karena ini hanya namanya ya. Kita memberi nama sesuai, nanti tentu kan sesuai dengan di sini. Kalau kita buat 25 MPa ya, mutunya di sini nanti harus ya special compressive strength-nya ya di sini minimal 2250 ya, atau 2500 ya, 25 MPa juga di sini ya. Nah di sini kalau berat ya, beratnya misalnya peraturan kita menentukan 2400 kg per meter kubik ya. Ya kita pakai di sini bisa ya, agar kita tidak mengkonversi lagi, sudah pakai kilogram pos meter ini. Ya di sini ketik 2400 itu misalnya. Dia akan konversi sendiri ya. Kemudian di sini modulus elastisitas itu sesuaikan dengan yang di peraturan kita ya. Kemudian di sini ya, karena di sini kita 25 MPa ya, efisiensinya di sini tentu kita buat juga 25 MPa gitu. Ini kita kembalikan dulu MPa. MPa itu Newton milimeter kan. Ini pakai 25. Nah, ini akan berubah dia sesuai dengan ini. Jadi di sini juga 25 MPa ya. Kalau kita rubah lagi ini menjadi kilogram meter itu misalnya, tetap nol, ini jadinya dia akan konversi sendiri. Itu enaknya ya, kayak program. Anda tidak repot-repot lagi karena banyak yang
nggak tahu dengan konversi satuan gitu. Di sini bisa bermain. Nah ini biasanya yang dikembangkan di fitur-fitur baru. Kalau dulu ya fitur yang lama yang baru tahun 2000 itu, ini masih harus ditetapkan di sini. Misalnya yang pertama di kilometer ini nggak akan berubah dia. Jadi kita harus konversi memang di luar gitu. Kita jadikan ya kilometer. Sekarang udah konversi sendiri. Jadi udah tahu lah dia kesulitan-kesulitan dari programmer yang memakai program ini. Nah kalau kita oke kan kita udah punya beton di sini kan. Kita mau buat baja gitu misalnya silakan. Ya. Oke. Jadi itu kita lanjutkan. Nah sampai di mana tadi? Kok bisa lari? Ya ini ya. Pendefinisian ya tadi ya. Kemudian setelah didefinisikan itu dimensi penampang, kemudian jenis pembebanan nanti ya, kombinasi pembebanan, jadi semua ada di sini. Ya, ini semua ada define ini, mulai materialnya, kemudian section propertiesnya, apakah ke frame section itu misalnya, atau ini kita bisa import ya dari programnya, kemudian bisa kita juga buat add new properties. Nah ini. Kalau baja yang modelnya seperti ini silakan. Kemudian kalau di sini ada konkret ya, ini bisa apa rectangular, circular disediakan, jadi gampang sekali. Atau kita mau buat yang lain, other boleh nih. General, section designer. Jadi kita bisa mendesain. Jadi kita akan keluar ini section designer, kita akan bisa membuat kasih nama dulu di sini misalnya. Jadi kita bisa membuat sendiri ya. Bentuknya itu kayak apa gitu. Kita bisa buat di sini, gambar di sini. Oke, karena ini berapa. Jadi ini agak lambat karena ada program yang hidup ya dengan program perekaman ini juga. Ternyata berat deh. Oke. Kita cancel dulu ya semuanya. Nah, hanya untuk memperkenalkan begitu. Kemudian setelah kombinasi pembebanan misalnya kita sudah lakukan, ya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi analisis, baru dianalisis, di run programnya. Kemudian dari running ini akan menampilkan gaya-gaya dalam. Jadi momen gaya geser, gaya lintang, deformasi gitu. Itu akan keluar hasilnya sangat cepat itu. Kalau Anda ngitungnya mungkin bahkan tidak bisa ngitung gitu, jadi di sini udah keluar. Kemudian perancangan dan cek kekuatan struktur. Jadi cek kekuatan struktur juga bisa diprogram gitu. Apakah ada yang tidak memenuhi syarat gitu. Nanti kalau ada yang tidak memenuhi syarat, kita lanjutkan dengan mengubah properties materialnya. Ya kita rubah dimensi penampang mungkin ya, kemudian atau materialnya ditingkatkan, atau kalau terlalu boros misalnya penampangnya diperkecil. Kalau terlalu, ini bisa dilihat dari cek rasio kekuatan ya. Jadi kalau dia terlalu besar di atas 1,0 pasti merah dia. Kemudian kalau cek rasio kekuatannya terlalu kecil dia akan hijau, mungkin 0 sampai 0,2 gitu misalnya, berarti boros sekali kan. Kalau boros ya kita bisa perkecil dimensinya. Itulah enaknya memakai komputer karena dia cepat ngitungnya kan. Kita bisa bolak-balik gitu, dibalikin, dikecilin. Kalau terlalu kecil kita dibesarkan lagi gitu, diulang lagi suruh dia ngitung gitu. Jadi dia nggak bisa marah masalahnya. Paling kalau marah dia paling hang dan juga ngambeknya ya komputernya rusak kan gitu. Oke, lanjut deh. Nah, kemudian kalau sudah oke di sini ke yes, kita bisa print. Jadi input dan outputnya kita bisa print, kemudian selesai tugas kita. Tinggal buat laporan. Nah, kemudian selanjutnya ini penjelasan menu dalam SAP 2000 ya. Beberapa saya kasihkan di sini untuk di awal ya. Jadi menu yang di sini ya. File new model itu. Ya, bukan ya, menu di filenya ya. New model, kemudian di sini ada menu edit, kemudian ada menu view, define,
draw, select, assign, nanti kita bahas masing-masing ini pada saat kita mulai memakai program ini ya. Jadi sambil jalan. Jadi untuk sementara saya tampilkan dulu di sini beberapa untuk menu file ya, menu file. Jadi dalam program terdiri dari beberapa item menu, itu ada new model, open. Ini beberapa tadi sudah kita buka ya. New model kalau open ya untuk membuka program-program yang sudah pernah kita buat ya, sama seperti di program-program yang lain. Import kita tadi sudah saya jelaskan. Bisa dilihat untuk mengimport file dari bukan file SAP 2000. Jadi file SAP 2000 itu akan keluarnya itu file yang bisa dibaca oleh program itu file SDB-nya ya. Jadi extension SDB itu menandakan file SAP 2000 dia. Nah ini penjelasannya ada new model from template gitu, open itu untuk apa, save as, import, saya kira ini yang sudah biasa ya. Kemudian export, jadi create video, jadi print setup. Jadi kita bisa membuat video history ya, atau cyclic animation kalau kita misalnya animasinya. Jadi program SAP 2000 itu kita bebani misalnya kalau beban vertikal ya kalau naik ke atas dia, di mana dia defleksinya terjadi, kemudian perilaku struktur itu akan kelihatan ya defleksinya. Kalau kita bebani dengan beban horizontal, defleksinya bisa divideokan. Ya, ini sudah canggih memang. Dan menu-menu lainnya silahkan lihat, nanti kita amati dalam saat praktikum untuk menghitung ya. Saya kira itu dulu untuk kuliah pengenalan SAP 2000, mudah-mudahan sudah mulai kenal ya dengan ini. Jadi SAP 2000 itu kalau kita lihat ini produk CSI in web ya. Kemudian kalau kita klik about SAP 2000 jadi seperti ini. Nah ini kelihatan ini kan, unlimited dice lab on standalone license crack by Ahmed Syirou. Ini hebatnya Ahmed Syirou ini bisa nge-crack sehingga kita bisa pakai ya. Kita harus berterima kasih kepada Mr. Ahmed Syirou. Jadi Ahmed Syirou itu bisa orang India atau orang Arab ya. Pakistan itu bisa Ahmed. Yang jelas crack itu banyak dari Timur Tengah ya. Tukang crack yang handal. Indonesia sebenarnya ada tapi nggak mau yang crack yang begini, nggak tahu tuh. Yang aneh-aneh aja yang di crack gitu. Oke, saya kira itu dulu pertemuan kita mungkin pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Silakan mulai di otak-atik atau klik ya untuk program SAP 2000-nya. Bisa dicari tutorial-tutorial yang bisa membantu. Nanti kalau ada masalah kita bisa diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi mungkin sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Om.